A'dzarus sholati arba'atun. Bermula uzur-uzur sembahyang itu ada 4. Kalau di Sapina 2 di sini 4. Uzur sembahyang, uzur itu maksudnya alasan yang dibenarkan oleh agama. Kalau agama berarti Allah dan Rasulullah. Alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah untuk kita nggak bayang itu ada 4. Bukan uzur menurut kita, alasan kita buat-buat. Wah, aneh sibuk nerima tamu, ngambilin anaknya. Terima tamu begitu aja, akhirnya nggak bayang bohong, nggak bayang asar. Alasannya sibuk, itu alasan dibuat-buat sama dia. Nggak benar itu alasan. Ini alasan yang dibenarkan oleh Allah oleh Rasulullah. Kayak puasa, saudara. Kalau puasa itu uzur, alasan untuk nggak puasa Ramadan yang dibenarkan oleh Allah oleh Rasulullah. Sakit ama musafir, paman kana minkum maridan aw, yang sakit dan yang musafir boleh dengan puasa, itu uzur dibenarkan karena Allah yang bilang di Quran. Sakit yang nggak mampu untuk puasa, musafir boleh nggak puasa, sekalipun dia perjalanan naik pesawat ke Surabaya, ke Kalimantan, cuman sejam, nggak ada rasa haus, nggak ada rasa capek, boleh, sekedar boleh, ya. Tapi puasa lebih bagus, soal tasumu khairun lakum. Lagi musafir masih puasa itu lebih utama. Kalau dia mau batalin, boleh-boleh aja, sekedar boleh. Yang lebih utama dia puasa. Ya, apalagi perjalanannya berat, ya, jalan naik bis, macet, panas, itu udah batalin tuh. Itu uzur puasa, ini uzur sembahyang. A'dzarus sholati arba'atun, uzur sembahyang itu ada 4. Sembahyang itu kewajiban yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya waktu, waqtun mahdudun, waktunya dibatasi. Zuhur dari gelincir matahari sampai bayang-bayang sama dengan zatnya. Maghrib dari turun matahari hingga hilangnya mega merah. Waktunya mahdud, dibatasi. Sama kayak Ramadan, puasa Ramadan itu juga kewajiban daripada Allah Ta'ala yang ada waktunya. Waktun mahdudun, waktunya dibatasi, yakni awal Ramadan hingga akhir. Ada yang nggak dibatasi, haji, waktunya kapan aja terserah. Waktunya ghair mahdud, nggak dibatasi. Karena sholat ini kewajibannya waktunya dibatasi, maka nggak boleh ngerjain sembahyang sebelum waktunya. Zuhur jam 11 siang nggak boleh. Jumatan, jamaah udah pada kumpul, baik kalau kita duluin aja, nggak boleh, harus nunggu masuk waktu. Puasa Ramadan itu kewajibannya waktunya dibatasi, karena sudah dibatasi maka mesti masuk waktu, nggak boleh dikedepanin. Besok Ramadan kayaknya aneh repot, aneh puasa sekarang aja, Sya'ban puasanya, boleh nggak? Nggak boleh. Dikedepanin nggak boleh, ditunda hingga lewat waktunya juga berdosa. Zuhur dikerjain pukul 4 sore nggak boleh, karena waktunya udah dibatasin sama Tuhan. Di sini ngerjain ini. Zuhur pukul 12, pukul 1 siang atau pukul 2 siang silakan. Sebelum waktu nggak sah, di akhir waktu berdosa. Ramadan dikedepanin di bulan Sya'ban nggak sah, sebab waktu ini dibatasi, mesti masuk waktu. Di luar waktu ditunda, berdosa, ya. Nah ini uzur sembahyang kita takhir keluar waktunya nggak jadi dosa. Pertama, an-naum, tidur, ketiduran.
Tidur yakni qabla dukhuli waktu sholati, sebelum masuknya waktu sembahyang. Tidur itu alasan untuk orang dibolehkan nggak sembahyang. Maksudnya menunda hingga di keluar waktunya, nggak berdosa. Tapi dengan catatan tidurnya sebelum masuk waktu. Jam 11 siang dia tidur karena tadi malam begadang, tajhizul mayit, ngurusin mayit atau lain sebagainya. Wah, saking ngantuknya dia, pukul 11 dia tidur. Yakni tidur qabla dukhuli waktu, ya, belum masuk waktu tidur. Datang hitop dari Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur masuk, kena hitop, dia lagi tidur. Terus tidur, bangun-bangun pukul 4, gak apa-apa. Kata malaikat, kenapa lu gak bayang? Tidur malaikat, kapan tidurnya? Jam 11, oh gak apa-apa. Ya ini gak berdosa, tapi tetap wajib. Tuntutan tetap ada, belum gugur sebelum dikerjain. Ya, kaidah usul fikihnya idza fa'ilal amru, kalau sebuah perintah sudah dikerja, kalau perintah sudah dikerjaan maka itu gugur daripada tuntutan. Kalau belum dikerjain, tuntutan masih ada. Ya, oh tadi zuhur belum dikerjain, masih ada tuntutannya. Tapi karena ada alasan yang benar, nggak berdosa. Cuman tetap kena tuntutan, harus dikerjain. Gitu ya. Tidur sebelum masuk waktu. Jangan udah masuk waktu tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh zuhur, bukan membayang, tidur. Pukul 1 dia tidur, padahal membayang, bablas. Bangun-bangun pukul 4, kata malaikat, itu kan bayang. Enggak, tidur malaikat. Kapan tidur? Pukul 1. Boyok loh. Malaikatnya orang Betawi. Boyok loh, udah masuk waktu bukan bayang malah tidur, kebok loh. Nah, itu berdosa tuh. Dosa juga, wajib godok juga. Sungguh dikerjain pada akhirnya karena tuntutan belum gugur, belum dikerjain. Idza fa'ilal amr, kalau sebuah perintah udah dikerjain baru tuntutan gugur. Ini belum dikerjain, tuntutan tetap ada. Dikerjain di luar waktu, dosanya tetap kena. Ya, dosa apa ya? Lalai. Kelalaian dengan kesengajaan. Apa kesengajaannya? Sudah masuk waktu, sengaja aja dia tidur. Kalau yang tadi dia tidur sebelum masuk waktu. Jadi kalau udah masuk waktu, buru-buru bayang dulu, habis bayang baru tidur. Saudara, lain halnya kalau orang yang yakin bakal bangun. Dia tidur pukul 1 karena ngantuk banget, dia yakin tengah jam nggak bangun, nggak kayak ente kebluk. Tengah jam cukup dia bangun, itu boleh tidur. Apa hukum tidur setelah masuk waktu? Tafsil, bila dia meyakini, ya dzunnu, dia punya dzon kuat, dugaan kuat bahwa sini dia bakal bangun, bentaran bangun, silakan tidur walaupun sudah masuk waktu, karena dia yakin bakal bangun. Tidur pukul 1, jam 2 bangun bayang. Kalau dia nggak punya keyakinan bakal bangun, emang dasar kebluk ya, paham nih kebluk ya? Tidur pukul 1, wow, dibel 3 bautan, bom Israel masih gak bangun. Wah, ilah, lemparin kaleng biskuit jeder, gak bangun juga. Nah, kalau yang begini tidurnya berdosa. Jadi begitu ya, tidur sebelum masuk itu udzur. Maksudnya udzur enggak kena dosa, alasannya benarkan. Tadi itu. Kenapa yang tidak bayang kata malaikat? Ketiduran. Kapan tidurnya? Pukul 11 malaikat belum masuk waktu. Oh enggak apa-apa. Dibilang enggak apa-apa enggak dosa, tapi tetap wajib kerjain tuntutan. Lalu berkembang, apa hukumnya bangunin orang yang tidur? Orang tidur nih, bini kita tidur, anak kita tidur, banguninnya gimana tuh? Kalau dia tidur sebelum masuk waktu, pukul 11 dia tidur karena capek bantuin saudaranya masak, buat apa? Tidur pukul 11 dia, udah biarin, jangan dibangunin. Jam 1 kita bangunin dia, bangun bayang, buah ngelawan, ngantuk bangun bayang, berantem akhirnya. Gara-gara so ahli ibadah lagi. Biarin dia tidur.
Kapan? Oh, pukul 11 biarin dia tidur, nikmatnya Allah Ta'ala. Jangan dibangunin. Kapan dia bangun dia bayang. Oh, bangun dia pukul 5 sore. Oh, dia ntar dia bayang godok zuhur. Paham? Sok banget kayak kiai aja dan bangunin aja. Jangan dibangunin. Ya. Tapi kalau dia tidurnya sudah masuk waktu, pukul 1 tidur dia pukul 1 siang, padahal belum sholat zuhur. Wajib banguninnya, bangun dong. Ngantuk bang, tadi bayang dulu, baru tidur, bangun. Gitu, ya. Wajib banguninnya kalau tidurnya sudah masuk. Tuh ilmu, ngaji di mana ente? Nih, itu baru ngaji ilmu. Bukan sombong, bukan aneh. Gak sombong sok. Iya, biar dia ngerti mana orang alim mana bukan. Capek baca kitab ente, ngaji capek. Ente baca kitab nggak bisa sorban. Sabar. Tenang. Ya alhamdulillah ya. Allah kasih ilmu alhamdulillah. Dah gitu ya. Itu tidur ya, uzur. Di atas tidur apa di atas tidur? Pingsan ya, nggak pingsan. Pingsan hilang akal juga tuh. Hilang akal serta futurul a'dha, lemesnya badan. Semuanya pingsan. Orang pingsan nggak wajib sholat juga deh. Dimaaf, kenapa lu membayang? Pingsan malaikat, oh nggak apa-apa, tapi godok ya itu nggak dosa, tapi wajib godok dengan catatan pingsannya nggak sengaja. Paham pingsan nggak sengaja? Dalam fikih ada nama al-muta'addi, pingsan sengaja-ngaja. Udah tahu dia nggak kuat lari keliling, dia lari juga. Biar gua pingsan, sengaja nih pingsannya. Pingsan dia, sehari semalam 5 waktu luput. Kenapa ini yang bayang pingsan malaikat? Kenapa lo pingsan? Saya lari. Udah tahu lari bakal meninggal. Dosa kena. Dosa terkena, godok tetap ada. Itu namanya pingsan aja. Dan pingsan apa namanya? Hah? Apa? Gila atau mabok. Gila itu hilang akal. Nggak bisa bedain baik apa benar panas. Nggak bisa bedain. Sama kayak orang pingsan, cuman bedanya gila, maharakatil Allah, anggap badannya masih gerak, tangan gerak, pingsan nggak gerak. Ini orang gila nggak wajib bayang juga, dan nggak kena dosa, ya. Tapi kalau gila nggak sengaja, kalau inti kan gila sengaja, inti gila sengaja inti bikin biar gila. Wah, udah pusing hidup nih, lompat dari atas, mentok, palanya mentok tembok, jadi gila tuh. Nah, namanya gila sengaja. Ini orang gila sengaja, wajib godok, kena dosa dia. Kalau gila nggak sengaja, memang ada sononya, naik kendaraan, jatuh, gila itu nggak sengaja. Banyak orang gila sengaja. Minum baygon itu gila sengaja, tetap kena godok sembahyang tuh dosa. Ya, mabok sengaja, akal hilangnya di mabok, dia tahu itu minuman homer, memabukkan hilang akal, minum hilang akal, nggak bisa bedain baygon. Sholat luput, wajib godoknya dan kena dosa. Dosanya kena, dosa mabok kena, dosa ninggalin bayang kena. Malaikat kan nggak tamis, inti sengaja aja. Ada unsur kesengajaan, faktor niat. Beda mas nggak sengaja. Santri ya bergaul nggak tahu sih kopi katanya, katanya homer, blok mabok, celeng, atau nggak sengaja. Itu nggak apa-apa, ya. Dah ketiduran tidur sebelum masuk waktu. Jadi kalau anak kita, istri kita tidur sebelum masuk waktu jangan dibangunin. Kalau zuhur, kalau subuh bangunin subuh. Wah, bini gue tidur sebelum masuk waktu, kapan jam 10 malam dibangunin kalau subuh mah. Ya.
Nah, yang dibangunin gitu ya. Enak kalau punya ilmu ya.